Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Cantik Maulani dengan NPM 23012010 465. Saya dari kelas analisis multivariat F yang diampu oleh Bapak Oka. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis multivariat menggunakan PET Analyze dengan SPSS. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Pertama di sini ada hipotesis, yaitu yang pertama, semakin tinggi umur karyawan, semakin tinggi tingkat stres. Yang kedua, karyawan yang merokok stresnya lebih rendah daripada karyawan yang tidak merokok. Yang ketiga, semakin tinggi umur, semakin tinggi biaya kesehatan. Yang keempat, karyawan yang merokok biaya kesehatannya daripada karyawan yang tidak merokok. Yang kelima, semakin tinggi tingkat stres, semakin tinggi biaya kesehatan. Yang keenam, umur secara tidak langsung meningkatkan biaya kesehatan melalui tingkat stres. Yang ketujuh, kebiasaan merokok secara tidak langsung meningkatkan biaya kesehatan melalui tingkat stres. Berikut untuk modelnya seperti ini. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Lalu kita masukkan datanya. Oke, ini dihapus saja. Ini. Lalu desimalnya kita nolkan semua agar bacanya lebih nyaman dan enak. Sudah, jadi seperti ini. Datanya ada umur, merokok, stres, biaya dengan type yang numerik semua. Lalu kita langsung analyze saja menggunakan regresi linear. Yang pertama kita masukkan dependennya, yaitu stres. Kita masukkan di dependen, dan independennya kita masukkan merokok dan juga umur. Ini adalah independen dan dependen untuk model yang pertama. Langsung saja kita analyze. Nah, di sini udah keluar ya datanya. Yang pertama ada koefisien, yang dimana koefisien ini oke, yang dimana koefisien ini variabel B-nya 28,572, yang dimana STD error-nya ini 0,817, dan betanya kosong ya. Untuk umurnya juga ini 0,050, dan STD error-nya 0,19, dengan betanya 0,124, yang dimana berarti 0,13. Lalu untuk umurnya ini B yang dimana 0,50 dengan P 0,009, dimana setiap kenaikan 1 tahun umur, tingkatan stresnya meningkat sebesar 0,050 satuan, efek positif dan signifikan. Untuk merokoknya ini B 0, minus 0,185, di mana P-nya lebih besar daripada 0,05, dan karyawan perokok ini memiliki stres 0,185 satuan lebih rendah dibanding non perokok, tetapi perbandingan ini tidak signifikan secara spesifik. Lalu kita lanjut ke ANOVA-nya, yang dimana ANOVA-nya ini memiliki regresi 24,155, dan DF-nya ini 2, lalu MS-nya 120,078 seperti yang ada data di sini ya. Seperti ini. Lalu untuk F yang dimana 2,443 ini, 3,527, yang dimana 240,155 ini sama dengan 3,57 ini F-nya. Lalu untuk P-nya dia 0,30 kurang dari 0,05, yang dimana model regresi secara bersama-sama ini signifikan. Meskipun signifikan, kontribusi prediktor sangat kecil, yang dimana R kuadratnya ini rendah. Lalu untuk model sumarinya ini R-nya ini 0,125, dengan R square-nya 0,016, dan adjust R square-nya ini 0,011, dan STD error-nya ini residual min-nya kan 34,41, berarti 5,834. Untuk interpretasinya berarti hanya 1,6% variasi tingkat stres yang dapat dijelaskan oleh umur dan kebiasaan merokok. Model ini sangat lemah dalam memprediksi stres ya. Lalu kita langsung lanjut untuk model yang kedua. Kita balik ke datanya. Kita analyze dengan regression linear lagi. Yang dimana ini kita reset dulu. Dependennya. Dependennya kita pakai biaya. Dependen dengan independennya menggunakan stres, merokok, dan juga umur. Lalu kita analyze. Oke, untuk model yang kedua ini datanya sudah didapat ya, di mana koefisien variabel koefisiennya ini seperti yang ada di data ini. Untuk umur B27,21 dibulatkan ini sama dengan P-nya 0,00, yang dimana setiap kenaikan 1 tahun umur ini biaya kesehatannya naik sebesar 270,21 satuan. Untuk yang merokok, di sini ada B23282,33, ini dengan P-nya 0,00,
yang dimana karyawan perokok memiliki biaya kesehatan lebih tinggi, sebesar 23,282 satuan dibanding non-perokok. Untuk stres, di sini kita dapat datanya, yaitu B-nya 3,33 dengan P0,00, yang dimana setiap kenaikan 1 unit stres, biaya kesehatannya naik sebesar 33,77 satuan. Lalu untuk analisis ANOVA-nya, ini, yang dimana seperti data yang didapat ini ya, F-nya ini kan 3,442, yang dimana berarti 452,034 dengan P0,00 dengan model yang sangat signifikan. Lalu untuk model sumarinya yaitu dengan R 0,868 dengan R square-nya 0,754 dan adjust R square-nya 0,753 yang dimana steady error-nya hasilnya 6081,703. Dengan interpretasinya yaitu model ini sangat baik yang dimana 7,54% variasi biaya kesehatan dapat dijelaskan oleh umur, kebiasaan merokok, dan juga tingkat stresnya. Untuk penguji hipotesisnya berarti yang kita dapat dari data ini, yang dimana hipotesis 1 ini semakin tinggi umur karyawan, semakin tinggi tingkat stres. Maka ini hipotesisnya diterima ya, soalnya koefisien umur pada model 1 ini positif dan signifikan, yang dimana B 0,050 dan P-nya 0,0009. Lalu untuk hipotesis yang keduanya ini ditolak, yang dimana hipotesis keduanya ini karyawan yang merokok stresnya lebih rendah daripada karyawan yang tidak merokok. Ini hipotesisnya ditolak ya, karena koefisien merokok ini negatif, tetapi tidak signifikan, yang dimana P-nya ini 0,78, tidak ada bukti bahwa perokok memiliki stres berbeda secara bermakna. Untuk hipotesis ketiganya, masuk di model 2, yaitu yang dimana hipotesis 3-nya ini berbunyi semakin tinggi umur, semakin tinggi biaya kesehatan. Hipotesis ini diterima karena koefisien umur pada model 2 ini positif dan sangat signifikan, yang dimana B 270,21 dengan P 0,00. Lalu untuk hipotesis keempat, yang berbunyi karyawan yang merokok, biaya kesehatannya lebih tinggi daripada karyawan yang tidak merokok. Hipotesis ini diterima karena koefisien merokok ini yang dimana dia itu positif dan sangat signifikan. Dengan ini B-nya 2382,332 dengan P-nya 0,00. Berarti positif ya. Untuk hipotesis yang kelima berbunyi semakin tinggi tingkat stres, semakin tinggi biaya kesehatan. Hipotesis ini diterima karena koefisien stres ini positif, yaitu 3,3377 dibatas saja ya, dengan P-nya 0,00. Lalu untuk hipotesis yang keenam diterima dengan hipotesis berbunyi umur secara tidak langsung meningkatkan biaya kesehatan melalui tingkat stres. Hipotesis ini diterima karena efeknya tidak langsung dihitung sebagai efek umur ke stres dikalikan efek stres ke biaya, yang dimana efek umur ke stres ini kan 0,050 dikalikan dengan efek stres ke biaya itu 33,77. Hasilnya 16,69 dengan kedua jalur ini signifikan, yang dimana P ini lebih kecil daripada 0,05. Sehingga mediasi bersifat signifikan. Untuk efek total umur terhadap biaya, efek langsungnya ini 270,21 plus efek tidak langsungnya 16,69, di mana hasilnya 286,90. Jadi untuk hipotesis 6 ini diterima. Untuk hipotesis yang ketujuh yang berbunyi kebiasaan merokok secara tidak langsung meningkatkan biaya kesehatan melalui tingkat stres. Ini hipotesisnya ditolak ya, karena jalur merokok ke stres ini tidak signifikan. Ini tidak signifikan karena P 0,78. 0,78. Ya, 0,78. Meskipun jalur stres ke biaya ini signifikan, efeknya itu tidak langsung, yang dimana minus 0,185 dikali 333,7, yang dimana hasilnya minus 61,75, itu kan negatif. Berarti ini tidak signifikan atau ditolak. Untuk kesimpulannya berarti untuk umur berpengaruh langsung. Kesimpulannya, umur berpengaruh langsung meningkatkan stres dan biaya kesehatan, serta berpengaruh tidak langsung melalui stres terhadap biaya. Dan untuk merokoknya secara langsung meningkatkan biaya kesehatan secara sangat besar, tetapi tidak terbukti mempengaruhi tingkat stres. Untuk stresnya sendiri merupakan prediktor signifikan untuk biaya kesehatan. Lalu model prediksi biaya kesehatan sangat baik, yang dimana R kuadrat ini 75,4%. Dan sedangkan model prediksi stres ini R square-nya 1,6%. Dari 7 hipotesis tadi yang saya sebutkan, 5 hipotesis diterima, yaitu apa saja ada 5 itu? Hipotesis pertama, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan 2 hipotesis lainnya ditolak, yaitu hipotesis 2 dan juga 7. Sekian penjelasan analisis multivariat menggunakan PET analyze dengan SPSS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.